Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Wa asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qaili fi muhkami kitabi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyakmal amalan solihan wa la yusriku ibadati rabbih ahada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah kata yang ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam pertimbangan amal perbuatan. Takwa tempatnya adalah hati. Nabi SAW menunjuk ke dadanya 3 kali dan mengatakan, At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rawahu Ahmadu fi musnadi. Maknanya, takwa ada di sini. Takwa ada di sini. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Jadi, hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik, sehingga orang menjadi bertakwa. Sebaliknya, jika hati rusak, maka anggota badan akan menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan semua kebajikannya dan meninggalkan semua larangannya ataupun yang diharamkannya, serta mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya yaitu di hari yang harta dan anak-anak laki tidak berguna kecuali orang-orang yang dihisap oleh Allah dengan hati yang bersih dari kekufuran. Quran Surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Saudaraku seimanku, rahimakumullah. Oleh karenanya, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Ta'ala dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita obati hati-hati kita karena hati memiliki penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Penyakit-penyakit hati itu hanya bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara penyakit adalah riya, yaitu melakukan ketaatan agar terlihat orang lain dengan tujuan mengharapkan pujian orang lain. Allah Ta'ala berfirman,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maknanya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat selalu hanya karena Allah Ta'ala dan jangan sampai jatuh pada maksiatnya. Sahabat Abu Humairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Ana akhna surakai ani syarki man amila amalan asraka fihi ma'i khairi Duraktahu wasirkahu. Maknanya, aku tidak menerima tujuan lain dalam beramal barang siapa melakukan satu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhoku, maka akan aku meninggalkannya dan tidak menerimanya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sesuatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah dan sekaligus mengharapkan pujian sesama manusia, maka Allah tidak akan menerima amal tersebut dari kita. Jadi seseorang yang melakukan amal perbuatan yang disertai riya, maka tidak akan pahalanya sama sekali. Bahkan dia berdosa karena keriyaannya itu. Oleh karenanya marilah kita introspeksi diri kita awasi dan kita amati hati kita ini. Jika kita melakukan sholat 5 waktu sendiri, kita tidak mengiringnya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Kita tanya diri kita, kenapa kita melakukan itu? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja. Sedangkan jika berada di tengah-tengah banyak orang, kita perpanjang sholat kita. Kita berusaha untuk menghadiri rasa khusyuk dan kita baguskan sholat kita. Maka tanyakanlah kepada diri kita, kenapa kita melakukan hal itu? Apakah kita menginginkan pujian sesama hamba? Apakah kita ingin dihormati oleh mereka? Apakah kita lebih suka daripada ridho Allah Ta'ala? Padahal seluruh umat manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Mereka tidak dapat menciptakan maupun mudlarat. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau mencelakai kita kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita memilih dicela oleh Allah agar dipuji oleh sesama hamba? Pujian mereka kepada kita tidak akan menambah rezeki, tidak menunda ajal, dan tidak bermanfaat bagi kita dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya, obatilah hati dari penyakit itu. Kita jadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kebaikan dan keburukan, sebagai tujuan kita. Kita ikhlaskan niat karena Allah dan jangan kita pedulikan apakah orang mencela atau memuji kita. Sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Ia berkata, ketika majelis Abu Hurairah usai dan orang-orang pergi meninggalkan majelis, maka nanti seorang penduduk Syam berkata kepada Abu Hurairah, wahai guru, sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata,
Iya, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pertama kali diberikan keputusan kepadanya di hari kiamat adalah orang-orang yang tewas di medan peperangan. Ia pun didatangkan dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya di dunia maupun di akhirat. Dia pun mengingatnya. Dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Dia pun menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah berdusta. Engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani. Dan itu sudah dikatakan, kemudian diperintahkan agar orang tersebut diseret dengan posisi muka di bawah hingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang hamba yang telah mempelajari ilmu agama, mengajarkannya dengan rajin membaca Al-Quran, maka didatangkan dan diberitahu nikmat-nikmat yang diberi kepadanya. Maka ia pun mengingatnya. Ditanyakan kepadanya, apakah yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Karenamu ya Allah, dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Kenyataannya engkau mempelajari ilmu agar dikatakan sebagai ulama. Engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai pandai membaca Al-Quran. Dan ini telah dikatakan. Kemudian diperintahkan agar orang-orang itu diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar ke neraka. Begitu juga seorang yang Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan kepadanya seluruh jenis harta, maka ia didatangkan dan diingatkan dengan nikmat-nikmatnya. Maka ia pun mengingatnya, dikatakan kepadanya, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Ia pun menjawab, aku tidak meninggalkan jalan infak yang aku anjurkan kecuali aku infakkan hartaku untuk meraih ridhamu, ya Allah. Lalu dikatakan kepadanya, engkau berdusta. Engkau lakukan ini agar dikatakan sebagai dermawan. Dan itu telah dikatakan kemudian diperintahkannya agar orang-orang diseret dengan posisi muka di bawah sehingga dilempar di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita melakukan sholat, maka kita lakukan karena Allah. Jika kita bersedekah, maka kita bersedekah karena Allah. Jika kita perintah akhlak, kita lakukan itu karena Allah. Jika kita belajar ilmu agama, maka juga karena Allah. Jika mengajarkan ilmu agama, maka kita mengajarkan karena Allah. Jika kita menaati Allah, maka taat karena semata-mata ingin meraih ridhonya. Jika kita melakukan itu semua, bukan karena melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.